Tisu biasa, dia bilangnya tisu biasa. Nah kemudian ketika dibakar tisu ini, jadi uang umpama. Contoh nih ya, contoh jadi uang 100.000 umpama. Kemudian orang itu percaya, dia nanya, bagaimana itu bisa melakukan itu Mas Habaib? Nah, agar ini begini-begini Anda harus membayar mahar sekian dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Artinya dia menggunakan serangkaian sulap. Sulap ini kan secara garis besar ada 3 konsepnya. Yang pertama misdirection. Misdirection karena ada yang miss dari seorang, kita masukkan suatu. Kata kuncinya sederhananya kecepatan tangan. Yang kedua gimmick, alat. Yang ketiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, beberapa waktu yang lalu kita dihebohkan dengan adanya salah satu Gus ya, yang mengaku bisa begini, begitu. Ternyata dibongkar oleh si pesulap merah tuh. Dibongkar bahwa itu trik. Jadi, saya tertarik untuk melihat videonya. Yang saya lihat ya, saya browsing, ternyata saya menemukan karomah dan kesaktian Gus Samsudin. Bahkan ada lagi nih, Gus Samsudin meledak, artinya dengan trik tertentu menyiram air kemudian meledak. Kemudian ada lagi justru ini bukti pengobatan dobol Gus Samsudin Jadab. Saya lihat beberapa videonya yang menggunakan media-media tertentu dan kemudian menimbulkan efek-efek tertentu. Dan saya menyimpulkan just a trick. Itu hanya sebuah trik sulap. Karena saya juga pesulap dulu pernah bermain sulap dari panggung ke panggung. Yang nyata dia menggunakan gimmick ya. Gimmick. Apa itu alat sulap, ada keris kemudian keluar keluar seperti strum. Itu trik semua. Jadi bagaimana dalam tinjauan yuridis, dalam tinjauan hukum, jika seseorang dengan menggunakan media sulap meminta orang untuk menyerahkan sejumlah uang dengan dalil bahwa dia bisa begini. Padahal faktanya itu sulap. Baik, kita akan jelaskan. Contoh nih. Ada orang datang ke saya. Mas Habaib, saya ini punya masalah ekonomi begini. Nah, oke, kemudian saya bilang gini Mas, belikan saya tisu. Contoh nih. Belikan saya tisu. Nanti tisu itu akan saya berubah menjadi, atau saya kasih tulisan apa gitu. Kemudian saya presentasikan dan berubah menjadi sesuatu. Contoh. Kemudian ada orang nih. Coba Pak, ini ada tisu umpama contoh. Ya, tisu biasa. Dia bilangnya tisu biasa. Nah, kemudian ketika dibakar tisu ini jadi uang umpama. Contoh nih ya, jadi uang 100.000 umpama. Kemudian orang itu percaya, dia nanya, bagaimana itu bisa melakukan itu Mas Habaib? Nah, agar ini begini Anda harus membayar mahar sekian dan lain sebagainya. Artinya dia menggunakan serangkaian sulap. Sulap ini kan secara garis besar ada 3 konsepnya. Yang pertama misdirection. Misdirection karena ada yang miss dari seorang, kita masukkan suatu. Kata kuncinya sederhananya kecepatan tangan. Yang kedua gimmick, alat. Yang ketiga sugesti. Jadi orang disugesti agar begini, kemudian mau mengikuti apa yang disugestikan. Dalam tinjauan hukum seperti apa? Nah, maka jika yang digunakan itu alat-alat sulap, kemudian membuat seseorang menyerahkan uang ya dengan maksud agar orang menyerahkan uang kepadanya, jelas itu penipuan, sahabat-sahabat. Penipuan ada di mana? Di pasal 378. Kata kuncinya yang kemarin saya sampaikan. Kata kuncinya 378 itu serangkaian kebohongan, tipu muslihat, kan gitu kan.
Jadi bisa dilaporkan itu jika ada seorang yang sudah dirugikan, mengeluarkan sejumlah uang, kemudian contoh nih, saya begini, saya sakit ini, sakit perut, bla 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 bla. Oh, tenang. Tenang. Kemudian ngambil alat sulap, kemudian keluar dengan teknik select of the hand, kecepatan tangan, keluar suatu paku kah atau apakah. Kemudian setelah itu, ya sudah, Bapak, saya karena ini sudah habis ya, semuanya sudah keluar semua ya dengan sulap tadi itu. Bapak harus membayar 10 juta mau. Ya sudah, itu penipuan. Maka bisa dilaporkan penipuan itu, sahabat-sahabat. Bisa dilaporkan, sahabat-sahabat. Pasal 378. Itu. Nah, jika itu sudah diupload, ya, diupload ke media sosial, artinya dia mempromosikan dirinya. Saya bisa begini nih, mengeluarkan ini nih, seperti itu kan alat sulap tuh, yang air ditaruh kemudian meledak, itu alat sulap. Jadi dia telah menyebarkan berita bohong. Berita bohong. Jadi ketika itu sifatnya berita bohong dan mengakibatkan kegaduhan, tak tanggung-tanggung ancaman pidananya. Berapa? 10 tahun. Ya kan? Karena hoax itu tadi. Atau kita larikan ke Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ITE ini. Ada lagi ancaman pidananya. Jadi, sudahlah. Kalau mau main sulap saja. Dari panggung ke panggung, menghibur orang gitu kan. Kemudian dapat uang karena membuat orang senang. Udah, selesai. Begitu aja. Dan jelaskan ke orang kalau ini sulap, just a trick, just a gimmick, just a suggestion. Sudah. Tidak usah mengatasnamakan agama, tidak usah mengatasnamakan kepercayaan dari yang dianut oleh orang-orang tertentu. Jangan, karena akan berdampak sangat fatal. Maka dari itu, dari video ini saya memberikan nasihat kepada atas nama Gus saya aja namanya Gus Samsudin, agar sebijaksana mungkin menyampaikan apa yang dilakukan itu just a trick, hanya sulap, hanya untuk memberikan keyakinan kepada seseorang. Dan kalau memang mau main sulaplah di panggung gitu loh. Atau di acara-acara tertentu dapat uang, finish seperti itu. Jangan menggunakan media sulap dengan mengatasnamakan agama. Begitu agar masyarakat cerdas, agar masyarakat bisa memilah dan memilih mana yang baik, mana yang pura-pura baik. Maka dari itu, sekali lagi saya nasihatkan kepada Syamsuddin ini agar sesegera mungkin untuk menyampaikan klarifikasi atau tabayun kepada masyarakat agar tidak terjadi kegaduhan-kegaduhan. Ya, semua orang memiliki kompetensi dalam bidang-bidang tertentu. Mungkin nih ya, Gus Samsudin ini memiliki kemampuan untuk mengobati seseorang. Cuma untuk meyakinkan agar seorang itu trustnya, keyakinannya meningkat, maka menggunakan media-media itu. Jadi saran saya, tidak usahlah menggunakan media-media itu, ya ruqyah saja. Tidak usah menggunakan media-media tertentu, terutama media yang ada kaitannya dengan alat-alat sulap itu, karena jelas akan mengundang kontroversi. Demikian, semoga bermanfaat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Semoga tetap masyarakat menjadi cerdas dan tetap pilah dan pilih informasi yang benar dan informasi yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.